Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pembelajaran jarak jauh terhadap psikologi siswa pada masa pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 di Indonesia sudah berlangsung mulai bulan Maret 2020. Puluhan ribu orang meninggal dunia akibat terkena COVID-19. Bahkan ratusan ribu orang sudah terpapar virus ini. Dampak penyebaran virus ini terjadi pada semua sektor, salah satunya adalah sektor pendidikan. Berdasarkan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan bahwa semua kegiatan pembelajaran di sekolah atau perguruan tinggi tidak boleh dilaksanakan dengan tatap muka, tetapi penyelenggaraan perkuliahan atau pembelajaran harus dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Hal ini sebagai cara untuk mencegah terjadinya perkembangan dan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Yang dimaksud dengan pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Penerapan proses belajar mengajar jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan atau keuntungan yang dapat dirasakan adalah pembelajaran lebih mudah diakses karena dilakukan secara daring. Cukup menggunakan laptop atau smartphone, pembelajaran bisa langsung diakses dimanapun dan kapanpun. Sedangkan kekurangan pada proses belajar jarak jauh yaitu pertama harus adanya sarana dan prasarana yang menunjang seperti laptop, komputer, handphone yang dapat memudahkan menyimak proses pembelajaran. Kedua, tidak dapat berinteraksi dengan teman atau guru secara langsung. Ketiga, murid akan kehilangan jiwa sosial karena jika di sekolah mereka bisa bermain berinteraksi dengan teman-temannya, tetapi kali ini mereka tidak bisa dan hanya belajar sendiri di rumah bersama orang tua sehingga menimbulkan kejenuhan. Adanya pembelajaran jarak jauh akibat COVID-19 jika terjadi dalam jangka waktu yang panjang akan mengganggu kondisi psikologis siswa seperti kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, serta berdampak terhadap psikosomatis lainnya. Psikosomatik akan timbul ketika seseorang merasa stres serta cemas yang berlebihan, bahkan dapat menimbulkan depresi. Apalagi kalau terjadi pada anak usia lebih dari 12 tahun, di mana usia tersebut adalah peralihan dari anggota keluarga menuju interaksi sosial. Mereka akan menempatkan teman sebaya dalam peran tersebut dan akan mencari tahu cara berteman dengan orang-orang yang memiliki kesamaan, bukan hanya kedekatan. Pada masa pandemi sekarang ini juga ada beberapa anak mengalami kekerasan oleh orang tua selama belajar di rumah yang dapat menyebabkan tekanan psikologis bagi anak. Kekerasan itu dapat berupa kekerasan fisik atau kekerasan secara verbal. Kekerasan secara verbal yang dilakukan seperti menjelek-jelekan atau merendahkan kemampuan anak, sedangkan bentuk dari kekerasan fisik yaitu mencubit, menjewer, ataupun memukul anak. Respon stres setiap individu berbeda-beda, tergantung dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti kepribadian, jenis stresor, dan kemampuan untuk beradaptasi atau strategi coping terhadap stres. Stres pada peserta didik dapat terjadi ketika terlalu banyak materi pembelajaran yang harus dipelajari. Umpan balik yang diberikan oleh guru kepada pelajar berkurang. Kurangnya kualitas guru dalam melakukan proses pembelajaran jarak jauh dan banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Stres yang berkepanjangan dapat mengakibatkan depresi. Seseorang yang mulai mengalami depresi akan mengalami beberapa gangguan pada emosi, motivasi, perilaku, dan kognitif.
Depresi dapat menyebabkan seseorang untuk mencoba bunuh diri. Hal ini diakibatkan oleh rasa tak berarti, patah hati, tidak berdaya, tidak bisa mengambil keputusan, tidak mampu mengkonsentrasi, dan tidak mempunyai semangat untuk hidup. Jadi kesimpulannya yaitu masih banyak peserta didik yang mengalami kecemasan, stres, dan depresi akibat proses pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, sangat diperlukan sekali peningkatan program pembina dan konseling yang harus dilakukan oleh semua guru, terutama guru bimbingan konseling di sekolah, untuk dapat menurunkan angka kecemasan, stres, dan depresi akibat pembelajaran jarak jauh. Sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.